Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Sri Ismadani, SIMM, Selamat Division Management dan narasumber pada kegiatan sosialisasi hari ini. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi skripsi dalam keadaan sehat dan walafiat. Baik, perkenalkan saya Munawwarah selaku moderator yang akan menuju jalannya kegiatan sosialisasi skripsi pada sore hari ini. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada seluruh mahasiswa seluruh mahasiswa semester 8 terkait bagaimana caranya menyusun skripsi, mulai dari pengajuan judul, penyusunan proposal hingga bimbingan dan hingga pelaksanaan sidang skripsi. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini, teman-teman dapat lebih siap dan terarah dalam menyusun skripsi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Yustin selaku Kaprodi dan narasumber pada sore hari ini. Kepada Ibu Yustin kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Muna ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya. Mohon maaf ada perubahan jadwal karena memang sebelumnya saya menyampaikan awal gitu ya ke Mbak Muna dan stafnya untuk sosialisasi kita adakan Jumat malam ya, malam hari. Akan tapi ternyata ada perkembangan, kami ada rapat. Rencananya itu ada rapat nanti malam. Jadi akhirnya ya sudah, untuk yang sosialisasi itu kita majukan saja jadi jam 4 sore. Dan kemudian saya juga sudah kirim linknya ya Mbak ke Pak Fator. Beliau juga kalau ada waktu berkenan untuk hadir juga ya. Oke, baik Mbak dan Mas, terima kasih ya untuk Himan kesempatannya untuk memberikan sosialisasi kepada mahasiswa semester 8. Jadi angkatan 22 ya, angkatan 2022 ya, yang semester 8 yang akan menempuh skripsi ya. Untuk skripsi ini untuk pengajuan ya. Jadi awal memang tahapannya kan Anda harus pengajuan judul dulu ya. Pengajuan judul dulu atau pengajuan topik. Sudah saya siapkan linknya, nanti slide-nya akan saya share ke Mbak Muna atau langsung ke grup Komting ya, atau ke Mbak Muna saja ya. Nah, itu nanti akan saya share di situ. Nanti Anda tinggal masukkan saja linknya. Jadi Anda masukkan di situ nanti nama, NIM, ya, konsentrasi. Yang paling utama konsentrasi ya. Sudah ada pilihan di situ. Dan kemudian judul topiknya, ya. Judul topiknya ada 3 judul topik ya. Jadi nanti Anda masukkan saja 3 judul topik. Sehingga nanti itu yang akan membantu untuk pemilihan dosen pembimbing. Oke, nah kemudian batas akhir pengisian link itu pada tanggal 16. Jadi kita batasin sampai tanggal 16, sehingga saya bisa segera membuat atau menghitung ya dosen pembimbingnya plus dosen penguji sampelnya. Jadi nanti rencana akan saya jadikan satu dosen pembimbing dan dosen seminar proposalnya. Jadi pada saat Anda sudah mau seminar proposal tidak perlu bertanya lagi ke kami gitu ya. Ini saya dosen penguji untuk sampelnya siapa gitu. Oke, gitu ya. Ini saya share ya. Saya share untuk rundown-nya. Timeline-nya untuk skripsi. Oke, sudah kelihatan ya, Mbak dan Mas? Belum? Loading dulu. Oke. Oke, sudah ya? Sudah This kelihatan? meeting is being recorded. Oke.
Nah, ini randanya seperti ini ya, Mbak dan Mas ya. Jadi, ini nanti ada link pengajuannya. Silakan nanti diisi linknya ya, selengkap mungkin ya. Dan batas waktu pengisian link tersebut itu sampai 16 Februari. 16 Februari berarti hari Senin ya. Hari Senin jam 12 siang. Walaupun tanggal merah nggak apa-apa ya. Yang penting Anda segera mengisi ya. Di sebelum tanggal 16 Februari juga lebih bagus lagi. Kemudian kalau Ibu, saya punya topik, tapi kan itu kan ada judul-judulnya ya. Saya minta ada 3 topik yang akan Anda sampaikan di ini. Boleh, silakan saja. Nanti gini, untuk topik yang Anda ajukan di link ini nanti ada topiknya. Itu nanti silakan diisi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan apa sih yang sebenarnya ingin Anda teliti. Ya, itu. Kemudian, apakah itu fix? Belum ya, jadi nanti topik-topik itu hanya sekedar untuk pendistribusian dosen pembimbing saja. Nanti kalau Anda sudah mendapatkan dosen pembimbing, ya nanti silakan didiskusikan lagi dengan dosen pembimbingnya. Mana topik yang beliau setuju, mana topik yang memang bisa Anda kerjakan. Oke, gitu ya Mbak dan Mas ya. Jadi 3 judul topik yang Anda ajukan di pengajuan judul ini masih sifatnya sementara, belum merupakan satu judul yang pasti untuk skripsi Anda. Karena untuk menentukan judul skripsi itu harus ada wewenang atau harus ada campur tangan dari dosen pembimbing. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke. Nah, kemudian setelah nanti pengumuman ya dosen pembimbing itu rencana kalau Anda memang cepat sampai tanggal 16 Februari ini saya tutup ya. Jadi tolong diperhatikan untuk deadline-nya. Yang sampai nanti kemudian Japri, saya belum ngisi karena kalau semisal Anda belum mengisi ya kemudian sudah terlanjur ditutup linknya. Nah, ini kan berarti kesalahan ada pada siapa? Ya, jadi mohon untuk dibaca dengan seksama. Semua deadline, semua tanggal itu tolong dibaca dengan seksama. Jangan sampai miss dari tanggal, ya. Tuh, saling mengingatkan di antar teman-teman. Ini kan Anda semester 8 semua kan ya? Atau ada yang semester di bawah 8? Atau di atas 8? Iya. Iya, Mbak Muna ini semester 8 semua yang diundang atau bagaimana? Iya. Iya Ibu, ini untuk semester 8. Oke. Masih lumayan banyak juga ya semester 8 yang belum mengajukan skripsi ya. Kalau di sini berarti ada sekitar 120-an ya. Oke, jadi itu karena untuk data siapa yang mengajukan skripsi dari Siakat itu belum masuk ke saya. Jadi data yang nanti saya peroleh dari link ini itu benar-benar murni dari Anda yang sudah mengajukan KRS, ya. Itu. Kemudian jangan lupa KRS-nya ya. Itu nanti ada Anda upload KRS ya. KRS-nya sudah ada screenshot KRS atau bagaimana? Anda sudah screenshot enggak KRS-nya? Kalau saya yakin KRS-nya mungkin Anda enggak ngeprint ya, enggak cetak ya. Atau kalau bisa KRS-nya itu dicetak saja. Jadi cetak tapi masih dalam bentuk PDF. Ya, nanti PDF-nya diupload di linknya. Oke, seperti itu ya, Mbak Mas ya. Jadi untuk saya ulangin lagi. Untuk pengajuan topik ya, pengajuan topik skripsi yang dibutuhkan adalah data nama, NIM, 3 topik ya, 3 rencana topik Anda, kemudian nomor HP ya, dan kemudian satu lagi adalah KRS-nya ya, KRS kalau Anda memang sudah bisa mengajukan untuk skripsi. Karena skripsi ini kan ada batasannya, sudah harus menempuh 129 SKS. Ya. KRS-nya boleh nanti model yang dicetak biasa saja. Sekarang masih masa KPRS, nanti divalidasi. Jadi nanti agak sore ya, mungkin jam 6 atau jam 7 Anda sudah bisa cek ya. Cek KRS-nya itu sudah divalidasi dan silakan cetak dan dalam bentuk PDF-nya saja.
Jadi nggak usah dicetak kemudian di print minta tanda tangan ke dosen wali ya, nggak perlu. Hanya cetaknya saja nanti Anda masukkan di link. Oke, tuh ya. Kalau itu sudah semua, nanti rencana saya itu pengumuman dosen pembimbing di minggu keempat. Tapi kalau semisal memang bisa saya berikan pengumumannya itu di minggu ketiga, jadi di minggu depan ya, sebelum tanggal 20 itu akan lebih baik lagi. Sehingga Anda bisa segera melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing. Ya, itu. Dosen pembimbing hanya satu ya. Dosen pembimbing hanya satu. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, jadi pengumumannya itu rencananya ada dosen pembimbing dan ada dosen penguji sempro. Jadi Anda sudah langsung tahu kalau dosen pembimbingnya siapa, dosen penguji sempronya siapa. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau Anda sudah siap untuk sempro, segera saja hubungi dosen penguji sempro. Untuk proses bimbingan proposal itu dari bulan Februari sampai April, ya. Untuk proposal, kalau misalnya Bu Februari kan tinggal 2 minggu lagi, nggak apa-apa. Minggu depan kan memang ini ya, minggu yang bisa dikatakan ada edaran memang bisa disampaikan secara online ya, perkuliahan kan memang secara online. Tapi tidak ada salahnya nanti kalau memang sudah mendapat pengumuman itu, Anda segera menghubungi dosen pembimbing sehingga bisa segera konsultasi tentang judul ya, judul Anda yang fix ya. Kemudian Anda sudah mulai bisa bimbingan bab 1, bab 2 ataupun bab 3. Memang nanti pasti akan kepotong ya, akan ada jadwal ini ya, kan sudah puasa, kemudian ada jadwal cuti bersama. Memang pasti akan kepotong itu. Cuman gini, ya Anda usahakan untuk segera ke dosen pembimbing ya. Seminar proposal atau ujian proposal, ini saya tuliskan memang ujian proposal ya, memang seharusnya ujian proposal, tapi kita masih bentuk dalam model seminar proposal. Itu dilakukan pada bulan April 2026 ya, April 2026 tuh ya. Nah kemudian kalau misal Bu saya nanti ujian proposalnya di April tapi Mei boleh ya, Mei boleh. Kan tetapi kalau sudah masuk misalnya saja ada ujian proposal Juni, berarti Anda sudah tidak bisa mengikuti ujian skripsi di semester ini. Jadi nanti ujian skripsinya harus di semester berikutnya, yaitu semester 9. Itu ya. Nah ini mohon diperhatikan, ujian proposal April ya. Ini memang harusnya memang April ya, supaya Anda bisa selesai di semester ini. Kenapa seperti itu? Karena memang ada gelombang, ujian skripsi itu ada gelombangnya. Di sini saya buat ada 3 gelombang. Gelombang pertama itu dikhususkan untuk mahasiswa angkatan 22 yang sudah melakukan ujian proposal atau seminar proposal maksimal 13 Maret 2026. Jadi ini berlaku untuk teman-teman Anda yang semester 7 kemarin sudah sempro. Ya, jadi sempronya mungkin di bulan Desember atau malah bulan Januari. Kemarin itu malah ada yang Januari akhir itu pada saat kita menguji skripsi itu ada yang sempro. Nah, itu boleh, silakan. Jadi nanti gelombang 1 ini khusus untuk mahasiswa angkatan 22 yang sudah ujian proposal maksimal 13 Maret 2026. Jadi misalnya kalau sempronya di bulan Desember tahun lalu 25 ya, November tahun 25, boleh silakan nanti ambil atau mendaftar untuk ujian skripsi gelombang 1 ya. Nah kalau semisal ada kakak tingkat ya, kakak tingkat Anda yang angkatan 2021 atau 2020, boleh silakan nanti bisa juga mengambil ujian skripsi gelombang 1. Jadi nanti ini surat ini nanti akan saya share ke Mbak Munas selaku advo, dan juga nanti saya share di grup Komting yang ada ya, ada grup Komting juga, nanti saya share juga di situ. Jadi nanti silahkan dibaca dengan seksama ya, karena ini sudah ada tanggal-tanggalnya ya. Nah kemudian kalau saja misalnya Anda melakukan ujian proposal nih sebelum tanggal 10 April gitu ya, silakan nanti Anda bisa mendaftar untuk ujian skripsi gelombang yang kedua ya. Oke.
Kemudian kalau misalnya Anda melakukan ujian proposalnya itu di bulan Mei ya, 8 Mei 2026. Nah, ini Anda bisa mengambil gelombang yang di gelombang 3 karena gelombang 3 ini ujiannya itu di bulan Juli tahun 26. Jadi minggu pertama bulan Juli. Ini merupakan gelombang terakhir ya. Kita nggak tahu nanti apakah dimungkinkan untuk ada gelombang lagi atau tidak. Cuma pesan saya ke Mbak dan Mas, kalau memang bisa dikejar, sekalian dikejar ya. Sampai gelombang 3. Kenapa sampai di Juli 2026? Karena batas akhir untuk semester genap 25-26 itu di bulan Juli. Ya, itu sebabnya ujian skripsi itu di minggu pertama. Kok enggak minggu kedua atau minggu ketiga, Bu? Nah, semua ujian skripsi itu kan pasti ada revisi. Revisi itu memakan waktu 1 minggu. Ya, setelah revisi Anda selesai dalam 1 minggu, itu nanti otomatis Anda bisa atau Anda bisa dinyatakan Anda lulus gitu ya setelah melakukan revisinya. Nah, yang kita harapkan adalah mahasiswa itu melakukan revisi dulu. Ya, melakukan revisi dulu sebelum setelah itu baru Anda tahu itu lulus atau tidak lulus gitu ya. Dan itu paling tidak minggu kedua di bulan Juli itu sudah selesai sehingga nilai nanti bisa diinput karena ada batas akhir juga input nilai skripsi. Oke, itu ya Mbak dan Mas ya. Dan sama seperti yang disampaikan oleh Bu April ya sebelumnya, durasi waktu antara ujian proposal dengan ujian skripsi itu selama 2 bulan. Jadi misalnya gini, Anda itu mau ujian proposal di bulan Juni awal. Terus Anda mau ikut gelombang ketiga. Ya enggak bisa, karena itu kan jaraknya cuma 1 bulan kan? Nah, kenapa kok nggak bisa? Ini ya, Mbak dan Mas ya. Anda mau nyusun proposal bab 1, 2, 3 itu kan merupakan rohnya dari penelitian Anda. Yang paling susah itu sebenarnya adalah menyusun proposal. Ya, setelah proposal kemudian akan Anda ambil data di bulan keempat dan bulan bab 4 dan bab 5 itu Anda ambil data. Ambil data, kalau misalnya datanya data sekunder mungkin bisa cepat. Tapi data sekunder pun itu kan juga butuh pengolahan ya, penghitungan yang lebih lanjut. Jadi tidak wajar kalau semisal habis ujian proposal ini kan pasti juga ada revisi dari dosen pengujinya. Nah setelah revisi baru kan turun ke lapangan, ya turun ke lapangan untuk pengambilan data, entah itu data primer, entah itu data sekunder, kemudian pengolahan data. Bisakah dilakukan dalam jangka waktu misalnya 2 minggu atau 1 bulan? Nggak bisa. Ya, jadi sudah ditertibkan dari eranya Bu April. Kita untuk ujian skripsi itu ditetapkan durasinya ya, atau jedanya ya, atau selangnya antara ujian proposal dengan ujian skripsi itu adalah 2 bulan. Itu ya, Mbak dan Mas ya. Ya, minta tolong untuk jadwal-jadwal ini itu juga diperhatikan supaya Anda tidak miss ya. Supaya Anda tidak miss. Karena kalau semisal miss nanti jadinya mundur ke semester 9 kan sayang ya kalau mundur ke semester 9. Anda harus membayar UKT lagi. Oke. Itu ya, Mbak dan Mas ya. Dan mungkin ada satu hal yang ingin saya sampaikan, mungkin di luar konteks ini ya, di luar konteks ujian skripsi sebenarnya, atau mungkin nanti saja ya, setelah kita tanya jawab ya, nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada Mbak dan Mas ya. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Mbak Muna, atau dibuka diskusi atau bagaimana, silakan. Baik Ibu, mungkin pemaparan materinya sudah selesai, namun kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk kepada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan ketik pada kolom obrolan. Dan sesi tanya jawab saya buka. Terima kasih. Kalau mau bertanya langsung juga boleh ya, mau raise hand juga nggak apa-apa kan ya? Bisa bertanya langsung, bisa juga diketik.
This meeting is being recorded. Nah itu Mbak, ada Mbak satu. Nur Alfi Laili. Senta. Nur Alfi Laili. Itu Ibu ada yang mau bertanya kepada Pak Nur Afli Laili, silahkan. Iya, silakan. Baik Ibu, di sini saya ingin bertanya, kan ada yang nanti jalurnya nggak skripsi ya Ibu, tapi tapi jurnal. Katanya itu di manajemen itu Sinta 2. Nah kan untuk pempublisan Sinta 2 alurnya kan cukup lama ya Ibu. Nah untuk sidang itu nanti kita harus nunggu publish apa kita nunggu LOA? Soalnya kan proses publish di Sinta 2 itu agak lama Ibu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Nur Alfi ya. Gini, kalau untuk rekognisi ya, rekognisi untuk tugas akhir, kemarin sudah disosialisasikan dengan panduan yang baru atau bagaimana? Itu Ibu, kemarin saya langsung bimbingan sama dosen pembimbing akademik, Ibu Vivin. Oh, dosen wali ya. Oke. Gini, memang untuk buku panduannya, ini yang tadi juga saya sampaikan ke Pak Kajur ya. Karena untuk buku panduannya sampai sekarang kan Anda masih menggunakan buku panduan yang lama ya. Untuk yang S1 ini sebenarnya ada revisi lagi buku panduan, tapi memang belum kita publish ya. Karena memang di situ ada rekognisinya. Nah, untuk rekognisinya ini masih belum didok juga ya. Ini nanti modelnya mau seperti apa ya, atau bagaimana. Rencana kami itu nanti ada sosialisasi khusus tentang buku panduan. Karena dalam buku panduan itu kan harus terintegrasi ya antara D3, S1, S2, S3. Nah, sekarang yang sudah fix buku panduannya itu di S1. Akan tetapi untuk rekognisinya masih belum fix. Jadi masih didiskusikan. Ya, masih didiskusikan seperti itu. Nah, kalau menurut saya, kalau memang Mbak misalnya mau ke Sinta 2, ya monggo, nggak apa-apa. Tapi mungkin nanti kalau untuk publishnya di Sinta 2 itu memang lama ya, pasti akan lama, tidak akan bisa cepat ya. Kalau memang publishnya itu masih terlalu lama, ya mungkin masih bisa dengan menggunakan LOE-nya ya. Tetapi untuk rekognisi ini mohon ditunggu dulu saja ya Mbak, fixnya. Daripada nanti Anda sudah berandai-andai, saya mau pakai ini, saya pakai ini, tapi ternyata masih ada beberapa hal yang harus direvisi dalam rekognisi gitu. Itu ya Mbak Nur Alfi ya. Semoga ini nanti bisa segera ya untuk buku panduan dan rekognisi itu kami sosialisasikan ke Mas dan Mbak semua. Itu Ibu ada lagi yang bertanya, Ibu juga jika sudah sempro di bulan Oktober dan jika nanti akan mendaftar sidang di bulan Mei untuk menanyakan dosen penguji kedua, itu siapa ya Ibu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kalau sudah sempro di bulan Oktober kan Anda berarti nanti mendaftarnya. Ini saya belum rinci ya untuk pendaftarannya ya. Pelaksanaannya memang di bulan Mei, tapi pendaftarannya nanti berarti di bulan April, di akhir April. Nanti akan saya rinci kembali timeline untuk pendaftarannya ya. Nah, biasanya setelah mahasiswa itu mendaftar, berkasnya masuk semua, itu kan kita buat penjadwalan. Untuk tahu siapa dosen penguji duanya, itu pada saat jadwal ujian itu dikeluarkan. Gitu ya. Dosen penguji 1 itu adalah dosen penguji sempro Anda.
Jadi dalam ujian skripsi nanti ada 3 dosen pengujinya ya. Pertama itu ada dosen pembimbing, itu sebagai dosen penguji 3. Kemudian dosen sempro, dosen penguji sempro itu merupakan dosen penguji pertama atau ketua penguji. Ya. Kemudian dosen penguji kedua ini sebagai sekretaris penguji. Nah, dosen penguji yang kedua itu akan kita bagi pada saat kita membagi jadwal Anda untuk ujian. Jadi untuk sekarang tidak bisa. Jadi misalnya Anda mau nanya, Bu, saya nanti dosen penguji kedua saya siapa? Tidak bisa. Saya tidak bisa menjawab itu. Karena itu kita bagi pada saat kita membuat jadwal ujian skripsi. Oke, gitu ya. Ditanyain. Ada lagi? Ada, Mbak. Ada lagi, Bu. Ya. Izin bertanya, Ibu, berarti untuk sempro tidak ada jadwal khusus dan bisa disesuaikan dengan dosen pengujinya ya? Gimana? Bentar saya. Berarti untuk jadwal sempro tidak ada jadwal khusus dan bisa disesuaikan dengan dosen pengujinya, Ibu. Sempro tidak ada jadwal khusus. Iya, untuk sementara ini ya. Untuk sementara ini, untuk semester ini, memang untuk sempro tidak ada jadwal khusus ya. Jadi Anda hanya tahu dosen penguji sempronya siapa. Itu saja dulu. Karena kalau untuk penjadwalan khusus, memang bisa sih nanti, misalnya kita penjadwalan khusus di hari Jumat atau bagaimana gitu ya. Tapi belum, nanti itu mungkin next semester ya, di semester ke depan. Jadi mungkin di semester gasal di tahun 2026-2027 akan kita buat penjadwalan khusus. Sama seperti halnya Anda ujian skripsi. Ya, ujian skripsi kan kita buat jadwal khusus ya. Kalau sempronya kan tergantung Anda dengan dosen uji dan dosen pembimbing kan begitu. Nah, untuk semester ini masih tetap sama. Ya, jadi untuk semester ini masih tetap sama. Sempro itu Anda koordinasi jadwalnya bersama dosen pembimbing dan dosen penguji sempro. Ya, nanti next mungkin yang di tahun akademik berikutnya akan ada wacana seperti itu disatukan untuk sempronya. Jadi dijadwalkan sempronya. Tapi kalau untuk semester ini belum ya. Jadi masih tetap dengan pola yang lama. Ya, silakan lagi, mungkin ada lagi Mbak dan Mas. Ada lagi, Bu. Ibu izin bertanya, untuk persyaratan sidang kan ada syarat mengumpulkan sertifikat TOEFL. Maksimal tes TOEFL belum lulus, apakah ada surat rekom, Bu? Oke, ya ini sama ya dengan pertanyaannya mahasiswa saya yang sebelum-sebelumnya ini ya. Jadi memang TOEFL kita kan Anda harus ngambil TOEFL itu di sini ya di lab bahasa UTM. Nah, saya selalu sampaikan ke semua mahasiswa bimbingan saya dari awal masuk, dari awal bimbingan ke saya selalu bilang segera ambil tes TOEFL. Tes TOEFL itu harus diambil dari awal, karena kan tes TOEFL itu sebenarnya dia ada jangka waktunya ya 2 tahun ya, masa berlakunya adalah 2 tahun ya sebenarnya. Anda awal, kalau misal Anda awal sudah mulai tes TOEFL, kemudian tes TOEFL itu Anda harus belajar. Jangan kemudian tes TOEFL ya, sekarang tes, nanti sore tes lagi, besok tes lagi, hanya untuk memenuhi persyaratan itu. Ya, jadi tes TOEFL silakan Anda mulai dari sekarang. Anda belum dapat dosen pembimbing pun sudah bisa. Anda tinggal daftar saja ke UPT Bahasa untuk tes TOEFL. Nah, untuk masalah pengampunan dan sebagainya, saya tidak bisa menyatakan karena itu adalah kebijakan dari fakultas. Ya, ada yang menyatakan misalnya 5 kali boleh. Kalau saya
tes TOEFL, misalnya Anda harus 450 ya harus 450 karena itu merupakan syarat. Kalau misalnya, Bu kok ada yang diizinkan ya, itu tes TOEFL-nya cuma 5 kali, kemudian dia ngambil lagi ya, ngambil langsung ujian gitu, kok boleh? Ya mungkin untuk syarat administrasi diperbolehkan, tapi nanti Anda akan dicegat di yudisium. Karena yudisium itu harus melampirkan TOEFL dari UPT Bahasa UTM minimal 450. Gitu. Jadi oleh pihak administrasi Anda itu sebenarnya mungkin diberi jalan ya. Tapi jangan sampai Anda berpikir kalau ini sudah berarti ini sudah selesai gitu. Enggak. Nanti di yudisium akan ditagih TOEFL 450-nya. Ya. Jadi kalau saya ya selalu saya sampaikan ya, ambil tes TOEFL dari sekarang. Coba untuk belajar dulu tes TOEFL itu, karena tes TOEFL itu tidak sekarang Anda misalnya dapatnya 350 gitu ya, Anda tes lagi pasti akan naik jadi 370 atau jadi 400. Enggak. Kalau Anda enggak belajar ya enggak bisa nanti tes TOEFL-nya. Gitu. Kalau belajarnya di mana? Belajar online itu loh banyak ya, jadi cobalah Anda belajar online itu banyak bisa itu ya. Jadi kalau untuk tes TOEFL surat rekomendasi itu ranahnya fakultas, tapi kalau saya sampaikan ke Anda sudah ambil aja tes TOEFL dari sekarang ya. Dan itu tadi pesan saya, belajar dulu tuh. Terus apa lagi nih? Oh, daftar. Jadi gini, kalau untuk Sempro itu tidak perlu ada pendaftaran ke jurusan atau ke prodi ya. Jadi nanti silakan. Oh, gini bentar ya. Ini saya stop share dulu aja. Kan sudah nggak penting ya, kita tinggal tanya jawab. Aku benerin dulu. Oke. Nah, untuk Sempro, jadi Sempro sistemnya Anda tinggal koordinasi ya dengan penguji, dengan dosen pembimbingnya. Kemudian Anda nanti gunakan ruang pasca sarjana 2.1 atau 2.2. Yang diperbolehkan untuk Sempro itu hanya 2 ruangan itu ya, atau yang di atas. Di atas itu juga ada, di lantai 3 juga ada. Jangan menggunakan ruang kelas untuk Sempro. Ya, sebelumnya mungkin diperbolehkan, tapi kita pengen menata kembali. Kalau Anda Sempro ya kita pakai ruangan untuk Sempro. Ruangan Anda untuk Sempro di mana? Di 2.1 atau 2.2 tuh ya. Kemudian kalau Bu jadwalnya misalnya sudah penuh di 2.1 dengan 2.2 bagaimana? Ya harus cari jadwal lagi. Karena gini, ada kasus kemarin itu saya juga tidak enak dengan prodi lain. Ini saya sampaikan langsung saja ke Mbak dan Mas ya. Jadi ada waktu itu mahasiswa kita ya, manajemen mau Sempro ruangan 2.1, 2.2 dan juga lantai 3. Lantai 3 itu kan ada ruangan kecil itu ya. Nah, itu penuh. Dan dia memaksakan diri untuk Sempro pada hari tertentu. Sampai akhirnya mau pinjam ke jurusan lain. Sampai diserbu jurusan lain ini. Nah, itu ada komunikasi ke kita. Nah, kita kan yang tidak enak ya jadinya ya, Mbak dan Mas ya. Jadi, sesuaikan. Jangan kemudian misalnya nih, Bu Justin nih ya, misalnya saya pembimbingnya, pengujinya misalnya Pak Darul gitu misalnya ya. Saya bilang, saya bisanya hari Kamis, udah Kamis, pokoknya Kamis gitu ya. Saya begitu. Kan Anda sudah 2.1 penuh, 2.2 penuh. Nah kan di 3 titik berapa itu 3.2 juga penuh. Akhirnya Anda berusaha untuk mencari tempat lain gitu loh, di prodi lain lagi, di lab atau di mana gitu. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Coba dikomunikasikan lagi dengan dosen pembimbing Anda. Saya yakin kok kalau Anda menyampaikannya dengan alasan yang jelas, pasti beliau masih bisa untuk menerima. Jadi disampaikan saja, Bapak atau Ibu, mohon maaf, ini ruangannya penuh semua. Ada tersedia itu di hari Senin atau hari apa? Apakah Bapak dan Ibu berkenan? Nah, itu seperti itu. Jadi minta tolong komunikasi Anda dengan dosen pembimbing ataupun dosen penguji juga
diperhatikan. Ya, saya paham. Kita beda generasi ya, Mbak dan Mas ya. Anda Gen Z, saya Gen apa, nanti dengan misalnya dengan pembimbing lain itu Gen apa, beda-beda generasi ya. Cuman gini, dimanapun Anda berada nanti, dimanapun Anda berkomunikasi ya, itu kan pasti tetap namanya etika, cara berkomunikasi yang baik ya, cara berkomunikasi yang benar, itu kan pasti akan mencerminkan siapa diri Anda ya. Nah, itu dari sekarang mohon nanti cara komunikasinya itu diperbaiki. Kalau dari yang tahun lalu itu sudah lebih bagus dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dan itu nanti misalnya ada sampai yang menggunakan template dari temennya. Jadi ya nggak apa-apa sih, dibantu nggak apa-apa. Jadi Anda punya template gitu ya, misalnya temennya yang sebelumnya itu sudah pernah sempro. Nah, template-nya kan ada ya, template ya chatnya itu loh. Kan bisa tuh Anda ganti tinggal nama, linknya gitu ya. Itu kan bisa digunakan. Itu silahkan digunakan. Tuh ya. Jadi perbaiki ya cara komunikasi. Dan kemudian kalau misal komunikasi Anda dengan Bapak Ibu penguji atau Bapak Ibu dosen itu kan pasti ini ya. Oke, sebentar. Diperhatikan ya cara komunikasi ya dengan dosen pembimbing ataupun dosen penguji sempronya. Bukan dosen tuh minta didewakan, enggak sama sekali. Jangan sampai Anda berpikir, oh dosen ini kayak dewa, di atasnya dewa gitu kan ya. Selama ini kan pasti di sosial media viralnya seperti itu. Enggak, bukan seperti itu. Cara komunikasinya yang baik saja ya. Gitu. Oke, kemudian oh iya, Mbak Novi ya, ini saya bacakan langsung dari chatnya Mbak Novi. Skripsi diambil di semester 7 tapi belum sidang. Apakah harus mengisi link? Oh, enggak usah. Jadi pengisian link ini hanya untuk yang belum mendapatkan dosen pembimbing ya. Yang belum mendapatkan dosen pembimbing. Yang sudah mendapatkan dosen pembimbing dan Anda sudah mulai bimbingan, tidak perlu mengisi link ini lagi. Tinggal Anda tunggu saja untuk sidangnya. Jadi Anda tinggal perhatikan saja jadwal sidangnya. Anda mau sidang di gelombang berapa? Gelombang 1, gelombang 2, atau gelombang 3. Itu ya Mbak Novi ya. Jadi link pengajuan judul hanya untuk mahasiswa semester 8 yang belum memiliki dosen pembimbing ya. Dan memang mengajukan skripsi di semester 8. Ya, bisa diterima ya, bisa dipahami ya. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan atau ditanyakan? Oke, jadi ini Mbak dan Mas ini sekedar apa ya, sekedar semacam masukan saja ya yang saya sampaikan. Saya selalu sampaikan ke bimbingan saya selama ini. Kalau ada beberapa orang yang ngadap ya, jadi kebetulan dosen pembimbingnya sama gitu ya. Nah itu silakan Anda itu selalu koordinasi. Jadi misalnya nih ya, ini hanya misal saja. Ini ada Mbak Amalia, Mbak Audina, sama Mbak Sekar misalnya. Dosen pembimbingnya itu saya misalnya. Kan kebetulan kalian bertiga sama misalnya ini hanya sekedar contoh saja. Nah, Anda ke saya, ke saya sebagai dosen pembimbing itu barengan saja. Bersamaan kalau bisa ya. Kemudian saling support di antara ketiga orang ini supaya bisa selesai tepat waktu. Saya selalu menyampaikan ke mahasiswa bimbingan saya, silakan Anda temuin saya bareng-bareng bertiga juga enggak apa-apa, enggak masalah. Itu. Dan kalau bisa Anda menghadap ke saya itu bareng, keluarnya atau selesainya juga bareng. Tuh. Ya, itu. Jadi seperti tagline-nya S2. Kalau S2 itu mereka punya tagline ya. Masuk bareng, keluar bareng. Jadi maksudnya adalah
masuk angkatan pada angkatan yang sama, keluarnya pada semester yang sama. Dan itu yang selalu ingin saya sampaikan ke anak-anak ya, ke mahasiswa bimbingan saya. Ayo, kalau memang Anda itu suatu bimbingan, ya tolonglah bimbingan yang temennya ini juga dikawal, temennya itu juga dibantu gitu loh. Anda itu saling membantu. Jangan kemudian merasa misalnya saya paling bisa gitu ya, saya maju duluan deh. Udah. Itu. Jangan sampai nanti temennya ketinggalan karena gini, suka dukanya tugas akhir ya. Kalau Anda lihat di reels apapun tuh, kalau tugas akhir itu kan sepertinya yang paling menderita gitu ya. Kalau misalnya Anda tidak punya teman, tidak punya sahabat, itu memang berat. Itu sebabnya Anda harus punya teman yang dekat, teman yang ya paling tidak satu dosen pembimbing gitu ya. Jadi itu sebagai tempat curhat Anda. Tempat Anda kemana-mana, barengan kemana-mana, menyelesaikan barengan gitu loh, bersama-sama. Itu akan lebih ringan nantinya. Karena kan sesuatu beban kalau kita pikulnya bersama-sama itu kan akan lebih ringan kan? Nah, itu ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Sela ya. Jadi sekitar satu. Oh gini. Untuk yang gelombang 1, penyusunan bab 1 sampai bab 3 hanya diberikan waktu sekitar 1 minggu. Kok 1 minggu? Sampai minggu pada bulan pertama bulan Maret. Enggak, jadi gini, Anda sempro itu tadi di bulan April. Ya, Anda sempro di bulan April sampai bulan Mei. Ya, April sampai Mei berarti Anda bisa mengikuti gelombang 3 sampai gelombang 3. Ya. Itu. Kemudian gini, memang kita berikan waktu ya, Februari, Maret, April. Anda bisa sempro di bulan April itu bisa. Ya. Selama ini kebanyakan mahasiswa itu cuma cepat sekali sempronya. Jadi Agustus diberikan dosen penguji. Agustus, September, Oktober ya, Oktober pertama itu sudah banyak yang sempro. Itu. Saya selalu menekankan juga gini, Anda kalau sempro usahakan jangan sampai di ujian tengah semester. Kalau Anda mau selesai dalam 1 semester ini, usahakan sempronya itu sebelum atau paling tidak mendekati ujian tengah semester. Ya, ujian tengah semester sebentar, saya lihat kalender akademik itu sekitar di bulan Mei. Bentar ya. Bentar. Oke, ini UTS itu di 6 sampai 17 April ya. Jadi paling tidak itu nanti seminggu atau 2 minggu maksimal ya. Saya tekankan itu 2 minggu maksimal setelah UTS di bulan April atau di April akhir itu Anda sudah sempro. Atau Mei awal tanggal 1 Mei. Tadi kan sampai tanggal 8 Mei ya. Kalau nggak salah sampai 8 Mei. Itu harus sempro sehingga Anda bisa ambil di gelombang 3. Oke, seperti itu ya, Mbak ya. Nah, kemudian untuk minggu pertama, apakah pada minggu pertama Maret langsung dilaksanakan seminar proposal untuk gelombang 3? Beda ya antara jadi ini timelinenya tadi ya, nanti tolong baca lebih rinci lagi. Jadi itu yang saya sampaikan untuk untuk seminar proposal itu di April ya. Kalau misal Anda mau Mei nggak apa-apa, tapi berarti Anda nanti ujiannya di gelombang 3 Mei sampai tanggal 8 Mei saja.
itu nanti Anda ujian di gelombang 3. Itu. Kalau ujian di gelombang 3 berarti nanti pendaftaran di bulan Juni akhir, pelaksanaannya di bulan Juli awal, minggu pertama Juli. Karena jarak antara seminar proposal dengan sidang, ya, kalau anda cermatin lagi, itu jaraknya memang sudah di bawah 2 bulan ya. Jadi jarak antara seminar sama mana tadi? Nih, ya, jarak antara ini. Jadi kalau ujian proposalnya itu di bulan April, Anda ujiannya di bulan Juni. Oke, kita anggap itu sudah 2 bulan ya. Kalau Anda ujian proposalnya di bulan Mei, ujian Anda itu adalah di bulan Juli, kan 2 bulan. Mei, ya. Mei, Juni, kan Juli awal, kan pas 2 bulan. Ya, jadi jarak seminar proposal dengan sidang 2 bulan. Jadi sesuai dengan timelinenya itu tadi. Jadi usahakan Anda sudah sempro di bulan Mei tanggal 8. Itu maksimalnya. Ya, maksimal di 8 Mei 2026. Sudah sempro. Kalau misal saya sempronya di bulan Juni, ya sudah, berarti mohon maaf Anda harus di semester berikutnya. Tuh. Oke. Ya memang kadang namanya tugas akhir atau skripsi itu memang ada yang bilang penuh air mata gitu ya. Enggak sebenarnya. Kalau misal komunikasi Anda dengan dosen pembimbing atau dosen penguji itu baik, dan kemudian Anda rajin, intinya itu sebenarnya rajin, ya. Kalau semisal gini, misalnya ya minggu depan gitu Anda sudah ngadep ke dosen pembimbing, ya. Kemudian Anda sudah bimbingan judulnya, gitu. Nah kemudian setelah itu setelah bimbingan judul itu, karena Anda diminta untuk, ayo Anda buat bab 1, 2, 3, atau bab 1, nah gini. Nah, kalau kemudian paling tidak, berapa hari kemudian Anda ngadep lagi, ya itu masih bisa gitu loh untuk direvisi. Yang banyak terjadi, banyak molor-molor itu adalah pada saat Anda sudah diminta untuk membuat revisi gitu misalnya ya, Anda balik lagi itu 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan setelahnya. Nah kalau yang seperti itu yang akan selesai nanti. Itu ya Mbak dan Mas ya. Dosen-dosen kita itu sebenarnya jauh lebih enak ya. Coba aja Anda bandingkan dengan prodi-prodi lain atau dengan jurusan-jurusan lain. Dosen-dosen di manajemen itu masih jauh lebih humanis. Saya sampaikan begitu, lebih humanis daripada yang di jurusan lain atau prodi lain. Ya. Lebih bukan hanya lebih baik dari buat skripsi. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ya satu lagi gini, kemarin tuh ini masih ada yang beasiswa KIP ya. Nah, beasiswa KIP itu Anda dapat berapa semester? 8 atau 9? Hah, berapa? 8 Ibu. Oh 8, ya sudah, oke. Jadi gini, kemarin tuh memang ada beberapa kasus mahasiswa KIP, itu kan mereka memang jatuhnya sampai 8 semester, tapi 7 semester sudah selesai. Ya, kalau 7 semester sudah selesai, berarti KIP Anda yang di semester 8 itu ya harus dilepas, karena skripsinya kan sudah keluar nilainya. Kalau skripsinya sudah keluar nilainya kan Anda nggak mungkin mau KRS-an lagi. KRS-an lagi mau apa?
yang diambil sudah diambil semua, sudah dinyatakan lulus sampai skripsi. Itu ya. Jadi mungkin ini nanti ini kebetulan Mbak Muna ini kan semester 6 ya. Itu tolong disampaikan ke teman-temannya juga. Kalau memang beasiswa KIP Anda ingin mempertahankan sampai dapat beasiswa di semester 8, ya berarti walaupun Anda sudah program skripsi di semester 7, kalau memang mau dapat beasiswanya, ya berarti ujiannya di semester 8. Tapi kalau menurut saya, ya nggak ada salahnya gitu loh melepaskan hak Anda ya untuk adik-adik Anda, daripada Anda kepikiran mau ujian itu apa nggak kepikiran. Jadi kan satu semester kalau memang bisa diselesaikan dan Anda segera ujian, kan ibaratnya kalau Anda punya Anda punya luka yang harus meletus, itu sudah meletus gitu loh, sudah selesai gitu loh, beban Anda akan lebih ringan itu daripada ujiannya di semester 8. Nah ini kan kepikiran lagi pasti itu ya. Ya silakan sih, nanti mau dipertimbangkan monggo silakan, cuman saya sampaikan seperti itu ya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan atau mau curhat? Oke, jadi nanti begini ya Mbak dan Mas ya, siapapun dosen pembimbing Anda ya, misalnya saya paham ya, mungkin ada beberapa orang yang berharapnya tidak bapak ini atau ibu ini, atau malah berharap jangan sampai kena Bu Justin gitu kan, pasti ada yang seperti itu ya. Jadi nanti gini, saya nanti pada saat menetapkan dosen pembimbing, saya juga nggak tahu siapa, saya kan juga nggak hafal siapa Anda, dan ini kan juga nggak hafal sama sekali. Jadi ya kita menempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Bapak Ibu dosen juga akan dibagi rata untuk pembimbingan di S1 itu. Jadi nanti siapapun, pesan saya, siapapun dosen pembimbing Anda sudah diterima, dijalani. Banyak berdoa juga, karena untuk kesuksesan tugas akhir itu tidak hanya akademik saja, Anda pinter, tapi dari segi komunikasi, attitude, doanya kurang, itu juga nggak akan selesai nantinya. Jadi tugas akhir, karena memang merupakan puncak dari skripsi Anda nanti, dari pencapaian Anda untuk sarjana Anda, ya memang banyak faktor. Nah dari banyak faktor itu, Anda harus bisa merelakan ya, harus bisa legowo untuk menerima, oh ya sudah, Bapak atau Ibu ini pembimbing saya jalani gitu. Ya, jadi seperti itu Mbak dan Mas untuk pembimbing nantinya. Jangan kemudian saya nggak mau ini, saya nggak mau itu, jangan, dijalani dulu. Oke. Nanti pasti akan ada evaluasi ya. Jadi kami rencana ada evaluasi untuk tugas akhir. Jadi seperti evaluasi PBM ya. Selama ini kalau di pertemuan 10 atau pertemuan sampai ke pertemuan 12 itu kan Anda mengisi evaluasi PBM. Jadi Anda bisa menilai dosen-dosen Anda sama dengan tugas akhir. Kami berencana untuk membuat evaluasi tugas akhir. Jadi kami juga bisa mengidentifikasi permasalahan yang terjadi ya, seperti apa. Karena kalau saya di konsentrasi pemasaran, saya paham apa yang terjadi di pemasaran, tapi yang di keuangan ataupun yang SDM itu kan saya juga tidak bisa mengevaluasi. Jadi nanti ada evaluasi tugas akhir juga yang bisa diisi oleh mahasiswa, sehingga kami tahu kondisinya seperti apa, keluh kesah Anda itu seperti apa, itu ya. Oke, mungkin itu. Mungkin ada lagi. Oh ya, satu hal lagi ya. Ini saya sudah sempat sampaikan ke AFO yang lama, yang sudah demisioner ya. Mbak dan Mas, dari sekarang selalu coba untuk membaca ya semua pengumuman yang ada itu secara seksama ya. Jangan sampai nanti ketinggalan. Karena banyak memang kejadian kasus-kasus yang memang ini kasuistis ya. Dari 100 orang gitu misalnya yang ketinggalan info itu 5 orang. Nah, berarti kan sebenarnya teman-temannya yang lain itu bisa menyimak dengan baik, bisa
bisa mencerna informasi itu ya, tanggal-tanggal, deadline itu bisa mencerna. Cuma tetap aja pasti ada kasus-kasus di mana miss ya dari deadline-nya. Jadi mulai sekarang minta tolong diperhatikan dengan seksama semua pengumuman-pengumuman yang di-share oleh Advo nantinya ataupun yang di-share di grup-grup ya, grup-grup konting atau grup angkatan, tolong dibaca dengan seksama. Ya, jangan kemudian informasi-informasi itu dianggap angin lalu. Nanti kalau sudah kepentok, sudah deadline-nya, ternyata sudah terlambat, bingung. Nah, itu kita yang nggak mau seperti itu. Ya, jadi mulai dari sekarang coba untuk disiplin untuk membaca informasi. Ya, oke, mungkin itu yang saya sampaikan ya. Pesan juga untuk Mbak dan Mas. Jadi tadi sudah terlalu banyak ini pesannya ini sebenarnya. Ya, gimana Mbak Muna? Mungkin masih ada pertanyaan lagi atau sudah? Ibu tadi, Tadi Ibu menyampaikan bahwa ingin ada ini diskusi ya? Oh, enggak, maksudnya diskusi itu ya ini pertanyaan ini kan kita diskusikan ya. Ada lagi? Ayo, ada lagi mungkin yang mau disampaikan Mas dan Mbak. Tadi itu saya join ya. Ini nggak apa-apa ya walaupun record ya. Tadi waktu saya join itu Mas Alvin itu menyampaikan sesuatu kayaknya bocor ya, audionya bocor. Nah ini terkait dengan tugas akhir atau bukan ya Mas Alvin ya? Mas Alvin Amal. Audionya sempat bocor ya, jadi saya sempat mendengar itu tadi ada sesuatu yang disampaikan. Saya tidak tahu itu tadi terkait dengan tugas akhir atau mungkin ada itu bukan terkait dengan tugas akhir. Kalau bukan terkait dengan tugas akhir ya alhamdulillah buat saya ya. Tapi kalau terkait dengan tugas akhir, nah mungkin bisa disampaikan juga atau bagaimana? Nggak ada respon dari Mas Alvin. Oh ya, satu lagi ya Mbak dan Mas ya. Gini, biasakan dari sekarang kalau Anda itu mengikuti kegiatannya sifatnya online ya, on cam. Ya. Diusahakan untuk on cam. Mbak Muna udah on cam, tapi yang lainnya ya itu. Ya walaupun kondisi Anda misalnya di kafe, tadi saya lihat ada di kafe gitu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya karena kan memang ini kegiatan sosialisasi. Terserah Anda mau di mobil, mau di kafe, mau di motor, nggak apa-apa. Yang penting ada on camnya. Jadi yang menyampaikan sesuatu ya itu tidak merasa ngomong sama tembok tuh. Ya, dibiasakan dari sekarang. Ya. Nanti misalnya next Anda mau lanjut di S2 ternyata perkuliahannya banyak yang online. Nah itu harus on cam terus loh. Kalau nggak on cam nanti pasti akan ada peringatan. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi mulai sekarang ada kegiatan apapun yang online on cam dulu. Ya, kalau misalnya Bu saya on cam dulu, nanti kalau pematerinya nampilin PPT saya off cam, ya nggak apa-apa. Yang penting awal itu on cam dulu. Oke, ya sudah Mbak Muna, monggo silakan. Baik, karena waktu yang tersedia sudah selesai dari sesi tanya jawab. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini, yaitu Ibu Justin Kriswardani selaku Kaprodi Jurusan Manajemen dan Narasumber, dan serta saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa yang sudah berkenan hadir pada sosialisasi skripsi pada sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita hari ini dapat kita simpulkan dengan baik dan dapat memproses
dapat memudahkan kita untuk menyusun skripsi untuk kedepannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf juga sebagai moderator apabila selama saya memandu acara ini ada beberapa kata yang mungkin tidak dapat berkenan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya Mbak dan Mas ya. Semangat selalu ya. Semoga semuanya diberikan kelancaran untuk tugas akhirnya, sukses untuk ujiannya, dan segera bisa lulus tepat waktu di semester 8 ya. Oke, terima kasih untuk Terima kasih Bu. Oke. Mohon izin pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. The recording has stopped. Sama.